Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah gerakan separatis yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Aceh dari Republik Indonesia. GAM diproklamirkan oleh Hassan Tirau pada tanggal 4 Desember tahun 1976 di Gunung Halimun, Kabupaten Pidi, di Provinsi paling barat Indonesia yang waktu itu masih bernama Daerah Istimewa Aceh. Di awal kemunculannya, GAM hanya mempunyai sedikit pengikut dengan persenjataan seadanya. Pemerintahan otoriter Orde Baru merespon kemunculan gerakan ini dengan tindakan keras ketimbang mengajak berbicara dengan para pentolannya. Hassan Tirau kemudian menyingkir dan memilih memimpin perjuangan dari luar negeri, meninggalkan generasi pertama GAM yang tetap melanjutkan bergeria di hutan belantara Aceh. Meski kekurangan pengikut dan persenjataan, gerakan terus berjalan. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Pemerintah Orde Baru tidak mengakui adanya hal ini dan hanya mencap gerakan ini sebagai gerakan pengacau keamanan atau GPK. Walaupun nyatanya Aceh dijadikan daerah operasi militer atau DOM, aparat dengan keras menindas sebaik pengikut, dicurigai sebagai pengikut, bahkan juga masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Pola penanganan secara represif ini ternyata membuat gerakan ini bertambah besar. Pengikut dari generasi pertama yang bergabung dengan GAM karena idealisme nasionalis bangsa Aceh sekarang bertambah dengan generasi baru yang menjadi pengikut akibat ayah, paman, kakak atau saudaranya menjadi korban kekerasan aparat. Pada saat reformasi, struktur organisasi GAM praktis sudah tertata rapi dan sanggup menciptakan zona tempur di sebagian besar wilayah Aceh. Mereka sudah mendapat dukungan dari masyarakat meski secara internasional belum memiliki pengakuan yang signifikan. Liputan wartawan lepas William Nelson memperlihatkan menyatunya GAM dengan penduduk di pedesaan Aceh. Selepas pemerintahan Orde Baru hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia masih sanggup untuk menjaga isu Aceh di forum internasional sebagai masalah internal. Sebagai bagian dari upaya mengambil hati masyarakat Aceh, maka diberlakukanlah syariat Islam khusus untuk Provinsi Aceh. Namun GAM bukan kelanjutan dari pemberontakan sebelumnya di Aceh, yaitu DITII yang dipimpin oleh Tengku Daud Bere. Jika DITII menuntut pemberlakuan syariat Islam, maka GAM justru bercorak nasionalisme bangsa Aceh dan menuntut kemerdekaan. Tidak ada titik temu yang tepat, membuat pertikaian terus berlanjut hingga akhirnya lembaga internasional Henry Dunant Center atau HDC menjadi penengah. Kebuntuan perundingan kedua belah pihak yang difasilitasi oleh HDC menyebabkan situasi kembali memanas. Status darurat militer kemudian diberlakukan hingga kemudian diturunkan menjadi darurat sipil. Tangan dingin mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari berhasil membuat GAM dan RI menandatangani MOU Helsinki tahun 2005 yang intinya GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan dan RI memberikan status otonomi yang lebih luas kepada Aceh. Sebuah momen di televisi memperlihatkan Darius Jeneh, Panglima GAM wilayah Bate Ilik yang ditakuti bertemu dengan Maijen Supyadin AS, Pangdam 1 Iskandar Muda. Tidak ada kesan kalah menang atau bahasa tubuh yang masih menyisakan permusuhan, selain interaksi antara bapak dan anak yang sudah lama tidak bertemu. Begitu damai dan menyejukkan, tidak disangka ternyata konflik sudah berakhir. Suatu hal yang patut dicatat adalah pemerintahan pasca Orde Baru, terlepas dari pola penyelesaiannya, mengakui dan berunding langsung dengan GAM. Mereka sangat memahami yang berseteru adalah GAM dan RI, bukan antara RI dengan pemerintah daerah atau dengan tokoh-tokoh Aceh. Hasilnya sudah dapat kita lihat sekarang.
Berbeda dengan GAM, Organisasi Papua Merdeka atau OPM, tidak dapat dipastikan siapa pencetus atau proklamatornya. Dari Janus Arogear disebut sebagai pencetusnya pada tahun 1963. Selain itu, Nicholas Jowi, Seth Rekom Koren, dan Jacob Prai disebutkan telah memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat pada 1 Juli tahun 1971. Tidak dapat dipastikan siapa pucuk pimpinannya, tidak seperti Hasan Tiru yang sedari awal hingga tercapainya perdamaian menjadi pimpinan tertinggi GAM. Sebagai gerakan separatis, OPM cukup banyak melakukan aksi militan, baik berupa penembakan terhadap aparat ataupun penyanderaan warga asing. Pada suatu waktu, OPM kelompok Martabu pernah menyandera Kolonel Ismail, Lekol Admiral W. Malowali, dan Pastor Al-Ombus OFM. Secara organisasi, OPM belum bisa dikatakan memiliki struktur yang sudah rapi maupun kemampuan intensif dalam menciptakan zona tempur. Dalam menjalankan aksinya, mereka cenderung hanya berada pada wilayah tertentu dengan personel tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kelompok Kelly Kualik. Perkembangan terakhir menunjukkan sudah mulai adanya konsentrasi pasukan dan kemampuan menciptakan aksi secara konstan di beberapa wilayah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah mereka sudah bermetamorfosis seperti GAM dan apakah mereka sudah mendapatkan dukungan signifikan dari warga sipil Papua? Hal lain yang juga perlu dicermati adalah kemunculan generasi baru OPM yang bergabung karena mengalami tindakan represi seperti yang sebelumnya terjadi di Aceh. Pemerintah hingga sekarang masih menempatkan OPM sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Bentuk lain dari GPK sembari terus mengirim personel keamanan ke Papua dan Papua Barat. Namun baru-baru ini pemerintah secara resmi telah menetapkan Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai organisasi teroris. Keputusan itu merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun yang mengancam, menggerakkan, dan mengorganisasi terorisme, kata Menko Polhukam Mahfud MD pada Kamis 29 April tahun 2021. Bukan hanya OPM, menurut Mahfud, status teroris juga berlaku bagi mereka yang tergabung di dalamnya dan pendukung organisasi tersebut. Mahfud berkata keputusan itu diambil sejalan pernyataan sejumlah tokoh dan organisasi mulai dari seperti Badan Intelijen Negara atau BIN, Polri, TNI hingga DPR. Dia menilai organisasi atau orang-orang yang melakukan aksi kekerasan secara masif layak disebut teroris. Walau demikian, pendekatan selama ini dilakukan kepada pemerintah daerah ataupun tokoh-tokoh yang dianggap pemerintah sebagai representasi masyarakat. Nyatanya eskalasi konflik terus bertambah dan upaya pembangunan terus mengalami gangguan, termasuk pembunuhan 31 pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan jalan Trans Papua. Konflik di Papua jika tidak ditangani secara tepat akan membawa implikasi yang lebih besar daripada konflik Aceh. GAM praktis berjalan sendiri di dunia internasional karena tidak terlalu banyak kepentingan negara besar yang akan bermain di sana dan tidak banyak sentimen yang akan dimanfaatkan. Berbeda dengan Papua yang akan banyak melibatkan kepentingan negara besar disebabkan kutukan sumber daya alam. Sentimen yang ditimbulkan juga akan besar, paling tidak sentimen sesama Melanesia yang diusung oleh Vanuatu. Pendekatan yang dilakukan pemerintah selama ini tidak akan membuahkan hasil karena OPM tidak mewakilkan aspirasinya kepada pemerintah daerah ataupun tokoh-tokoh Papua yang menurut versi Jakarta adalah wakil masyarakat Papua. Sudah tidak relevan lagi menganggap mereka sebagai gerombolan KKB karena faktanya OPM adalah gerakan separatis dan sudah tiba masanya mengajak mereka berunding sebagai pihak sejajar. Jangan sampai Papua mengalami nasib seperti Timor Leste yang dieksploitasi negara lain setelah lepas dari Indonesia.
Penyelesaian dalam kerangka negara kesatuan RI seperti dahulu yang dilakukan terhadap GAM perlu segera dilakukan. Sekeras apapun pendirian sudah pasti akan melunak jika mereka dirangkul dan dianggap sebagai bagian yang sama dengan saudara-saudaranya di daerah lain. Hentikanlah pernyataan merendahkan serta meremehkan OPM dari para pejabat berwenang serta berita hoax yang menyudutkan mereka. Mudah-mudahan damai segera terwujud di tanah Papua. Demikianlah liputan Habahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.